Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih. Pada hari ini hari Sabtu 8 Maret 2025. Kita akan mendengar firman Tuhan kembali yang terambil dari Amos 5 ayat 4 dan Yohanes 6 ayat 68. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Pak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, jiwa kami, roh kami haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyiapkan firman kebenaran-Mu untuk kami dengar, simak, renungkan bersama ya Tuhan. Untuk itu kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk mengerti, memahami, apalagi melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itulah kami mohon Tuhan Yesus dan Roh-Mu yang kudus mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, mendalami, tentu juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan hari ini. Terambil dari Amos 5 ayat 4, beginilah firman Tuhan, carilah aku maka kamu akan hidup. Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, saya memberikan tema renungan pada hari ini yaitu kejar dan pertahankanlah hidup kekal. Supaya kita mendapat hidup yang kekal di dalam kehidupan kita, tentu Tuhan menghendaki kita seperti firman Amos pasal 5 ayat 4 ini, yaitu supaya kita mencari Tuhan. Ya, hidup kita sementara di dunia ini tentu menuju kepada kekekalan. Baik itu hidup kekal atau mati kekal. Itu pilihan ya. Apakah kita mau hidup kekal atau mati kekal? Kalau kita mau hidup kekal, tentunya kita harus dan semestinya mencari Tuhan. Bukan sebaliknya begitu ya. Kita tentu tidak mau mati kekal nanti di kerajaan maut, di neraka yang kekal gitu ya. Nah, tentu kalau kita nanti mau berlabuh atau landing di neraka yang kekal, tentu kita karena tidak mau mencari Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan sangat menghendaki kita umat manusia, gambarnya Allah itu tidak nanti mati kekal di neraka yang kekal. Nah, oleh karena itulah Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan, carilah aku, kata Tuhan. Tuhan berfirman juga dalam firman-Nya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui, begitu ya. Itu berarti ada saatnya nanti Tuhan tidak berkenan ditemui, artinya masa anugerah itu sudah habis diberikan oleh Tuhan. Artinya ada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di situ saatnya kita akan diangkat oleh Tuhan kalau kita mencari Tuhan. Namun sebaliknya kalau kita tidak cuek terhadap Tuhan, tidak mencari Tuhan, tentu kita akan ditinggalkan dan juga mendapat kematian yang kekal di neraka yang kekal. Lalu supaya kita hidup, bagaimana kita harus mencari Tuhan? Apakah kita harus mencari Tuhan nun jauh di sana, di hutan, di gunung-gunung, begitu ya? Tentu tidak ya. Karena Tuhan sudah ada di antara kita. Bahkan Tuhan sudah ada di hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi bagaimana kita merawat, memelihara Tuhan dan mencari Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita tentu senantiasa ingin berkomunikasi dengan Tuhan secara intens, secara karib, begitu ya. Supaya kita tahu kehendak dan rancangan Tuhan, tentunya kita
harus senantiasa mencari Tuhan melalui firman-Nya. Firman-Nya di mana? Tentu firman-Nya tidak langsung dari sorga secara audible begitu ya, secara langsung. Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuknya, perintah-perintahnya melalui Alkitab. Melalui Alkitab ya, di dalam firman-Nya. Dari sinilah kita tahu bagaimana kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, bagaimana isi hatinya Tuhan. Jadi kita tahu melalui Alkitab ini, melalui firman-Nya. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa membaca, merenungkan, dan tentunya juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105 ya. Jadi firman Tuhan itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kita supaya kita hidup. Begitu ya. Supaya kita bisa tahu kehendak rancangan Tuhan dan hati Tuhan. Ya, kita melalui firman-Nya kita senantiasa baca, renungkan, dan pelajari, dan juga tentunya lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi fungsi firman Tuhan itu sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 manfaat ya, seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita sudah tahu bahkan ditransformasi oleh firman ini, tentu kita nantinya akan senantiasa diajar oleh Tuhan dan dinyatakan kesalahan-kesalahan kita gitu ya, dan juga diperbaiki kelakuan-kelakuan karakter kita oleh Tuhan, dan kita dididik untuk berjalan di jalan kebenaran. Karena kebenaran itu ada di dalam firman. Yohanes 17 ayat 17 ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita harus senantiasa mau dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pelajarilah selalu firman Tuhan. Lalu bagaimana kita juga mencari Tuhan, yaitu kita harus peduli kepada orang kecil, kepada orang lemah begitu ya. Karena Tuhan itu tidak jauh nun di sana, seperti saya katakan tadi, ada di antara saudara sesama kita. Itu di situ Tuhan hadir. Bahkan Tuhan hadir di antara orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang hina, dikatakan dalam Matius 25 ayat 40 itu ya. Apabila kamu berbuat sesuatu kepada orang yang kecil ini, kamu telah berbuat untuk aku, untuk Tuhan, katanya begitu ya. Dan bagaimana kita harus mencari Tuhan juga, kita harus rajin dalam persekutuan ibadah. Jangan kita membiasakan diri, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 ya, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Terus mencari Tuhan yang lain. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Tuhan secara karib, secara intens melalui doa-doa kita gitu ya. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Lalu supaya ada hubungan timbal balik, komunikasi dua arah seperti tadi, tidak hanya selalu memohon berdoa kepada Tuhan, tapi juga supaya Tuhan mau bicara dan dapat bicara kepada kita, yaitu kita harus membaca firman. Disitulah ada komunikasi dua arah. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, disitulah ada komunikasi dua arah, dan disitulah kita tahu akan petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita berjalan di dalam terang. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah mencari Tuhan terlebih dahulu, tentunya berkat-berkat Tuhan juga pasti dialirkan kepada kita gitu ya. Oleh karena itu ada istilah 267 gitu ya. 267 itu dalam not angka itu artinya kan relasi begitu ya. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik dan intens, berarti 162-nya juga lancar. 162-nya itu dolari, artinya
uang juga akan mengalir di dalam kehidupan kita. Artinya berkat-berkat Tuhan yang secara fisik, secara jasmani pasti juga akan diberikan oleh Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan menjadi lancar, pasti Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita mencari berkatnya terlebih dahulu begitu ya, tapi carilah Tuhan, si pemberi berkat itu, sumber berkat itu terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Ya, ini dan renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita respon dengan pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan akan kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, untuk senantiasa mencari Tuhan melalui petunjuk-petunjuk, melalui firman-Mu, dan juga melalui pujian, penyembahan yang selalu kami lakukan dalam hidup kami. Supaya kami senantiasa mencari Tuhan melalui kepedulian kami terhadap saudara sesama kami, melalui persekutuan-persekutuan ibadah kami, dan juga melalui doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Pada hari ini juga dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan di mana Tuhan menempatkan kami, supaya kami senantiasa memprioritaskan, mendahulukan dan mencari Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan tentunya Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga setiap keluarga kami masing-masing, setiap jemaat-Mu di Kristus Kasih dan BPI Pajar Kasih ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan akan mereka, supaya mereka juga dan juga kami senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan di situ dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.